Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Kembali lagi dengan Pak Amli di pertemuan ke-12 pada materi IPA. Oke, pada pertemuan hari ini Pak Amli akan menambahkan sumber energi yang telah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita bahas ada berapa sumber energi, Nak? Iya benar, ada 5 sumber energi. Nah, hari ini Pak Amli mau menambah 2 sumber energi lainnya. Yaitu ada siapa saja? Yang pertama, yang keenam, ada si bahan bakar fosil. Dan yang ketujuh ada si listrik. Ayo, kita ulang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat 5 sumber energi yang telah kita pelajari? Ayo, siapa saja? Yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi, dan yang kelima bahan makanan. Nah, yang keenam Pak Amli tambahin yang namanya bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa Pak Amli? Jadi bahan bakar fosil ini itu berasal dari sisa tubuh makhluk hidup yang sudah tertimbun atau tertanam di dalam perut bumi selama berjuta-juta tahun. Itulah yang dinamakan sebagai bahan bakar fosil. Nah, untuk lebih dekatnya, biasanya kita menyebutnya sebagai minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan minyak bumi ini, ayo, apa contoh minyak bumi? Seperti bensin, benar. Apalagi? Seperti Pertamax. Apalagi? Minyak tanah. Jadi Pertamax, bensin ini fungsi untuk apa? Untuk kendaraan bermotor seperti mobil, kereta. Nah, ternyata ini itu dihasilkan dari si bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini bisa habis atau tidak, Pak Amli? Jadi bahan bakar fosil ini itu bisa habis. Tidak seperti bahan energi matahari. Kalau energi matahari, angin, air, dia tidak bisa habis karena dapat diperbarui. Kalau ini bahan bakar fosil, dia tidak dapat diperbarui. Jadi dia bisa habis. Nah, contohnya bensin, Pertamax, minyak tanah. Jadi anak-anak Pak Amli semuanya, Pak Amli harap berhematlah untuk memakai atau menggunakan bensin dan Pertamax ini. Oke? Kemudian didapatkan dengan cara penambangan. Nah, karena dia berasal dari perut bumi, maka si bahan bakar fosil ini, si bensin, si Pertamax, minyak tanah itu harus dilakukan penambangan untuk mendapatkannya. Karena dia berasal dari perut bumi. Oke, kalau matahari nggak perlu kita tambang karena langsung dapat dia. Angin nggak perlu kita tambang, tapi kalau bahan bakar fosil harus ditambang untuk mendapatkannya. Oke, kemudian yang ketujuh, ada siapa lagi sumber energi yang ketujuh? Ada si listrik. Si listrik ini didapatkan dari mana, Pak Amli? Ternyata listrik didapatkan oleh pembangkit listrik. Oleh pembangkit listrik dan oleh juga siapa lagi? Oleh si baterai dan si aki. Nah, jadi baterai di jam, mengapa jam itu bisa bergerak? Karena ada si baterai, ada listrik di dalamnya. Kemudian pembangkit listrik, maksudnya pembangkit listrik gimana, Pak Amli? Nah, kemarin Pak Amli bilang kan bahwasanya sumber energi matahari, sumber energi air, sumber energi angin, panas bumi itu bisa menghasilkan listrik. Dengan apa? Dengan pembangkit listrik. Nah, jadi energi yang Pak Amli bilang tadi itu sebagai bantuannya. Contohnya yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya. Apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan energi matahari. Jadi pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga sebagai PLTS. Jadi dia memanfaatkan energi matahari. Jadi panas matahari itu dikumpulkan dengan menggunakan alat, kemudian diubah menjadi listrik. Siapa yang merubahnya itu? Siapa nama alatnya? Nama alatnya adalah sel surya. Si sel surya inilah yang mengubah energi panas menjadi energi listrik, sehingga pembangkit listrik tenaga surya itu memanfaatkan energi matahari dan menggunakan alat sel surya. Jadi kalau kalian tanya, perusahaan PLTS memanfaatkan energi apa? Jawabannya apa? Jawabannya memanfaatkan energi matahari. Kemudian yang kedua, ada siapa lagi, Pak Amli? Ada yang namanya PLTA. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana bisa air bisa menghasilkan listrik? Iya, Jadi PLTA ini menggunakan alat yang namanya turbin.
yang dihubungkan ke generator. Turbin itu seperti apa, Pak Amli? Turbin itu seperti kincir air. Nah, jadi apa? Bagaimana Pak bilang kemarin pada saat energi air? Energi air itu bisa didapatkan ketika apa? Ketika air itu bergerak. Semakin kuat air itu bergerak, maka semakin kuat pula energi gerak yang diperoleh. Karena energi geraknya diperoleh, maka energi gerak tersebut bisa memutarkan turbin. Sedangkan turbin ini dihubungkan ke generator, sehingga generator juga ikut berputar, sehingga dihasilkanlah yang namanya listrik. Maka dari itu, PLTA ini banyak dimanfaatkan di tempat-tempat yang ada air terjunnya. Kenapa? Air terjun itu kan bergerak kan, dan sangat kuat gerakannya. Karena semakin kuat gerakannya, maka semakin kuat pula lah energi geraknya. Maka semakin kencang pula lah turbin ini bergerak, dan semakin kencang pula generator ini bergerak. Maka semakin besar pula lah energi listrik yang diperoleh. Kemudian kita masuk yang ketiga. Ada siapa lagi? PLTB. Apa PLTB ini, Pak Amli? PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi PLTB ini memanfaatkan energi angin. Jadi PLTB ini memanfaatkan energi angin. Bayu ini angin. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, jadi dia memanfaatkan energi angin. Sama seperti energi air. Angin semakin kuat anginnya, maka semakin kuat pula energi gerak yang diperoleh. Nah, kalau sudah energi gerak yang diperoleh, maka kita memanfaatkan alat turbin juga di sini. Memanfaatkan alat turbin atau disebut sebagai air generator. Nah, si turbin inilah yang bergerak. Siapa yang menggerakkannya? Si energi angin. Maka semakin kuat angin yang berhembus, maka semakin kencang pula si turbin angin ini bergerak. Sehingga turbin anginnya atau air generator ini biasanya dibuat banyak di suatu tempat. Semakin banyak air generatornya atau semakin banyak turbin anginnya, maka semakin banyak pula lah listrik yang diperoleh. Paham sampai di sini? Oke, kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disebut juga sebagai PLTPB. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan sudah pasti, memanfaatkan energi panas bumi dan menggunakan alat turbin dan generator. Bagaimana bisa Pak Amli panas bumi ternyata bisa menghasilkan listrik? Iya, jadi panas bumi, bumi ini tersusun dari lapisan-lapisan bebatuan yang panas. Jadi ketika air yang mengalir ke dalam tanah, maka akan masuk ke permukaan batu yang panas di bumi ini. Sehingga pada saat air masuk ke dalam permukaan panas bumi tersebut, maka air tersebut mengeluarkan uap yang dimaksudkan menggunakan pipa. Menggunakan uap tersebutlah yang menggerakkan si turbin. Uap air tersebutlah yang menggerakkan menggerakkan si turbin. Nah, anak-anak Amli semuanya pernah nggak masak air? Nah, ketika air kita masak, ketika mendidih, tutup airnya gerak-gerak gini kan? Iya, gerak-gerak itu sampai dorong manusia, bukan. Yang dorong siapa? Yang dorong si uap air. Nah, sama halnya seperti ini. Jadi uap air lah yang menggerakkan si turbin. Uap air yang berasal dari air yang kena di panas bumi. Si turbin bergerak kan sehingga menghasilkan generator yang bergerak juga. Kalau sudah generator bergerak, artinya apa? Menghasilkan listrik. Maka dari itulah matahari, air, angin, dan panas bumi itu bisa menghasilkan yang namanya listrik. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Amli ucapkan semoga anak-anak Amli semuanya dapat menangkap materi yang Pak Amli berikan. Pak Amli akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.